perwal kita sudah turun ya untuk sebagai landasan RT berkelas. Kalau kita bilang itu RT berkelas ya. Sementara memang skema awal di KUA-PPAS itu masih 50 juta per RT gitu ya. Namun masih belum tahu nih ke depannya bagaimana perkembangannya karena dinamis sekali ya kebijakan pusat mungkin untuk daerah di 2026 sampai dengan saat ini kan masih terus bergerak. Kami sangat support ya karena bagaimanapun ini adalah kerangka kerja kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Iya. Jadi kalau untuk di tahun-tahun pertama itu makanya kemarin ketika saya diwawancara oleh media ditanya apa nih kira-kira rencana tahun ke depan, setahun ke depan gitu. Ya kita ngikut RPJMD Pak Wali dengan penyempurnaan dari kami kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bois untuk warga Kota Malang tercinta. Podcast Makoswara Cita yang merupakan program unggulan Diskominfo Kota Malang kembali menyapa sahabat Mako bersama saya Dewi Yuhana. Podcast ini ditayangkan di channel resmi YouTube Pemerintah Kota Malang di @pemerintah-kota-malang. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru bersama kami. Nah, sahabat Mako, sesi kali ini istimewa. Saya berada di ruangan Ketua DPRD Kota Malang yang baru saja memimpin rapat paripurna. Nah, rapat paripurna DPRD ini merupakan forum tertinggi untuk membahas, merumuskan, dan mengambil keputusan terkait dengan kebijakan daerah, peraturan daerah, maupun evaluasi kinerja pemerintah. Bersama saya ada Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitya Ratnanggani Siraduhita atau yang populer dipanggil Mbak Ketua. Assalamualaikum Mbak Ketua. Waalaikumsalam Mbak Hana. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya acara hari ini tuh padat banget. Iya lumayan padat. Iya. Tadi itu rapat paripurnanya tentang apa ya? Hari ini kita bersama Bapak Wali Kota mendengarkan jawaban Bapak Wali Kota tentang pandangan umum fraksi yang tempo lalu sudah disampaikan. Jadi jawabannya hari ini. Oh, jawabannya hari ini. Jawabannya hari ini. Nah, ini pertanyaannya sedikit personal ini, Mbak Ketua. Boleh. Agenda itu padat banget. Terus kemudian ada tips nggak sih supaya tetap fit gitu? Kebetulan saya sekarang jadi rutin injek vitamin aja sih gitu karena memang ternyata setelah menjadi ketua ini ada energi ekstra kayaknya untuk bisa disisihkan gitu. Jadi itu paling terus setiap pagi juga minum vitamin itu aja sekarang rutin banget sekarang udah nggak bisa ditinggalkan ya. Nggak bisa ditinggalin. Minum air putih juga harus banyak ya. Iya benar-benar air putih juga harus banyak gitu karena kan kita banyak ketemu orang juga ya. Oke deh. Nah untuk ketua dewan ini kalau saya tidak salah ingat tahun 1999 sampai 2004 itu ketua DPRD Kota Malang perempuan. Iya. Ibu Yayu atau Ibu Sri Rahayu. Iya. Ibunya Mbak Ketua ini. Iya, betul. Sekarang ketua DPRD Mbak Ketua, ada beban nggak sih? Iya, pastinya karena kan sama-sama perempuan gitu ya. Kemudian tantangannya juga kalau ke perempuan kan juga lebih intens ya, lebih terasa gitu. Ditambah lagi kan sudah ada mungkin kinerja dan pamor yang sudah didahului oleh ibu. Jadi ada yang bilang bahwa ada yang berasumsi bahwa mungkin saya sehebat ibu gitu. Tapi kan kita berbeda manusia jadi pasti plus minus ya gitu sehingga mungkin itu sih lebih ke challenge diri sendiri untuk bisa bekerja sebaik ibu aja. Iya. Bahkan bisa lebih baik kalau mudah-mudahan. Pasti lebih baik gitu. Masanya berbeda soalnya kan ya. Selalu ada pemimpin di setiap masa kan katanya begitu ya. Benar. Nah ini Mbak Ketua, bagaimana sih sebenarnya sampai saat ini peran DPRD Kota Malang dalam membantu pemerintah Kota Malang untuk pembangunan di sini? Jadi kalau saya maknai ternyata sekarang itu ya betul-betul terasa setelah jadi ketua ya. Kalau kemarin karena mungkin lebih berkonsentrasi pada satu komisi gitu ya. Karena sekarang lebih banyak bersentuhan juga dengan
eksekutif gitu. Kalau kemarin mungkin tidak terlalu ke sana. Jadi betul-betul dirasakan bahwa kita itu memang harus betul-betul sinergi gitu. Sering berkomunikasi. Nggak bisa ketika sebuah pemerintahan daerah Kota Malang kita berjalan sendiri-sendiri gitu. Terlepas mungkin kami berasal dari partai yang berbeda, tetapi nggak bisa kemudian saling ego gitu ya untuk mengedepankan keinginan masing-masing gitu. Jadi lebih sinergi, sehingga saya pikir peran DPRD sendiri ya sangat krusial gitu. Sama seperti peran eksekutif juga, di mana kami sebetulnya adalah membagi tugas gitu. Membagi tugas, DPRD bagian membudgetkan gitu, kemudian ada unsur pengawasannya di sana, kemudian juga membantu pemerintah kota untuk membuat bersama-sama membuat sebuah peraturan daerah, kemudian pemerintah kota atau eksekutif bagian eksekusi saja gitu. Jadi begitu ya, sinerginya, komunikasinya harus benar-benar ya. Iya, betul. Tadi Mbak Ketua sempat menyinggung soal budget ini. Nah, saya juga dengar-dengar dan sekarang ini kayaknya lagi banyak ya diberitakan bahwa mulai tahun depan gitu dana transfer daerah itu turunnya drastis. Termasuk juga di Kota Malang ini. Nah, ini bagaimana ini DPRD Kota Malang menyikapinya? Ini sepertinya akan menjadi APBD yang sangat rumit ya gitu, karena memang semua pelayanan masyarakat harus tetap berjalan, tetapi anggaran yang kita punya juga berkurang signifikan juga gitu, sehingga saya pikir ini cukup memerlukan konsentrasi yang penuh, kemudian berhitung yang sangat cermat, lalu juga mempertimbangkan kondisi perekonomian dan unsur-unsur faktor-faktor yang lain yang tidak hanya di Kota Malang yang kita lihat gitu, yang mempengaruhi jalannya anggaran nanti dan program di tahun depan, sehingga banyak sekali kompleksitas yang kita hadapi untuk menyusun 2026, Mbak. Gitu sih. Benar-benar pusing nggak sih? Jadi kayak benar-benar harus dicermatin satu-satu gitu sih. Jadi kalau berdasarkan dengan kondisi ini gitu, kalau Mbak Ketua melihat ini tantangan pemerintah Kota Malang itu ke depan itu bagaimana? Dari sisi sosial, pembangunan maupun dari tata kelola pemerintahan. Sebetulnya ini juga merupakan tahun-tahun di mana Pak Wali itu dan Mas Wawali itu kemudian menjalankan visi misinya. Jadi saya sebetulnya juga cukup prihatin ya, artinya di tahun depan dengan posisi anggaran yang tidak seleluasa biasanya gitu. Kemudian harus tetap menjalankan janji politiknya gitu. Tetapi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. Ini kan juga hal-hal yang perlu dikolaborasikan, diorkestrasikan dengan baik gitu. Jadi itu sih mungkin yang menjadi challenge yang luar biasa. Saya kira Pak Wali juga mengalami hal yang sama, karena bagaimanapun kan kita harus terus komunikasi untuk bisa membuat APBD ini berjalan dengan baik gitu. Tapi tidak melupakan item-item yang ingin diwujudkan di 2026. Ya pastinya kalau ada mengorbankan satu dan lain hal, itu sifatnya tidak prinsip gitu. Karena harapan kami secara substansi harus tetap bisa menghantarkan program-program yang memang sudah baik untuk masyarakat. Iya. Karena apapun tujuan akhir kita itu kan untuk masyarakat gitu ya Mbak Ketua ya. Betul. Nah, terus kemudian juga di antara berita-berita yang ya membuat kita harus sabar gitu ya di 2026 ini nanti, ada salah satu informasi yang kemarin itu juga sudah diketahui oleh masyarakat umum tentang perwal untuk 50 juta untuk per RT itu. Saya juga dengar ini Mbak Ketua ini yang mengusahakan juga ini, membantu mengusahakan untuk mendapatkan anggaran tersebut gitu. Nah, bagaimana nanti mengawal program ini Mbak? Ini memang perwal kita sudah turun ya untuk sebagai landasan RT berkelas. Kalau kita bilang itu RT berkelas ya. Sementara memang skema awal di KUA-PPAS itu masih 50 juta per RT gitu ya. Namun masih belum tahu nih ke depannya bagaimana perkembangannya, karena dinamis sekali ya kebijakan pusat mungkin untuk daerah di 2026 sampai dengan saat ini kan masih terus bergerak gitu. Harapan kami sih berhenti di pengurangan 284 ya. Nggak nambah-nambah lagi gitu. Tapi kita masih terus kalau saya ngomong waspada kayaknya ada bahaya gitu ya. Tapi memang iya gitu ya. Bukan waspada sih, tapi ya kita alert, selalu alert gitu ya.
kira-kira nanti apakah tidak berubah terlalu jauh gitu ya pemotongan. Tapi yang jelas saya sangat apresiasi gitu. Janji politik dari Kada Wakada gitu ya, Pak Wali dan Mas Wawali untuk RT berkelas gitu. Saya kira ini adalah sesuatu yang baik yang perlu kita wujudkan bersama gitu, karena intinya adalah sebetulnya meratakan pembangunan, kan gitu ya. Nah, persoalan seperti apa yang diinginkan oleh program RT berkelas ini? Apakah melulu hanya karena infrastruktur, hanya untuk infrastruktur, ataukah mungkin sasarannya adalah lebih ke mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing RT tentang pemberdayaan. Nah, ini yang mungkin nanti kami akan bantu untuk mengkonsepkan gitu ya, menyempurnakan program RT berkelas ini sehingga dampaknya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, apalagi di tingkat RT gitu ya. Karena memang kemarin kebetulan kecamatan dan kelurahan itu punya program di mana mengundang kami untuk bisa berdialog bersama beberapa segmen masyarakat gitu ya, dan yang dibahas beberapa. Cuman memang banyak sekali masyarakat yang membahas tentang RT berkelas ini. Nah, itu banyak sekali concern yang atau perhatian yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang dari berbagai kalangan itu tadi, berbagai segmen masyarakat, itu masukan-masukan yang baik untuk program RT berkelas ini. Saya kira itu nanti apabila kita tabulasi, kemudian kita formulasi dan kita terjemahkan untuk menyempurnakan program RT berkelas itu, mungkin akan menjadi program yang sangat luar biasa. Iya. Gitu sih. Dan itu bisa menjadi program pertama di Indonesia ya sepertinya ya? Kalau nggak salah, program yang serupa di beberapa kota sudah ada. Ada yang beberapa sudah dijalankan. Di Kota Blitar sudah berjalan. Nominalnya kebetulan sama 50 juta juga. Ada di beberapa kota yang lain, cuman saya lupa ingat juga sih. Yang paling ingat sih Kota Blitar ya. Itu sih. Iya. Nah, terus kemudian pelibatan masyarakat ini saya juga dengar nih, Mbak Ketua ini sering nih sambang dapil ini, meskipun nggak diundang gitu ya. Itu saya yang nyuruh, ayo undang saya dong gitu ya. Bercanda. Iya. Jadi ngapain kayak menambah pekerjaan sendiri nggak sih gitu? Nggak diundang tapi terus kemudian kesana gitu. Karena gini, jadi saya tuh sebetulnya dulu ketika saya ke Komisi D itu kan kebetulan kan programnya kerakyatan banget ya. Gitu. Selain reses tuh memang saya sering, karena kebetulan saya juga mengkawal program dari pusat, ada beberapa program seperti bedah rumah dan lain sebagainya itu saya distribusikan di Kota Malang. Alhamdulillah ketika periode saya tuh sekitar 400 rumah sudah saya sampaikan di Kota Malang. Nah, ketika itu saya kan kesempatannya lebih banyak tuh in touch sama masyarakat gitu ya, turun karena kan mengkawal program itu supaya memastikan supaya terlaksana dengan baik gitu. Nah, ketika jadi ketua, kayaknya agak curhat dikit. Nggak apa-apa ini ya. Itu waktunya beneran kayak yang tarik-tarikan gitu. Mungkin saya juga karena masih adaptasi ya, belajar memanajemenin waktu. As always, seperti biasa saya selalu terima telepon masyarakat, ya oke lah gitu. Cuman pertanyaannya tuh banyak. Suatu ketika saya tuh kepentok sama satu masyarakat yang tanya tuh lama banget teleponnya gitu. Karena pertanyaan, Pak, Bu, dari Pak ini tanyanya ini. Terus akhirnya saya harus dengan terpaksa memotong telepon beliau. Saya bilang, Pak, mohon izin, boleh nggak kita ketemu aja, Pak? Gitu. Soalnya kalau saya one on one sama Bapak begini satu-satu begini, kemudian ternyata titipan pertanyaan ke Bapak tuh banyak sekali gitu ya. Artinya kan banyak masyarakat yang di belakang beliau gitu. Iya. Ayo kita ketemu aja. Sebenarnya itu awalnya pencetusnya. Akhirnya kemudian saya bikinlah konsep sambang dapil. Saya bikin sendiri, saya bilang sama semua tim saya gitu ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang saya temui ketika mungkin saya diundang acara gitu ya. Saya selalu bilang, bolehlah kalau misalnya ada yang masyarakat yang ingin ketemu kita, koordinasi atau berdialog tentang program di pemerintah Kota Malang, lalu apa kendalanya dan apa yang kita bisa bantu untuk mengadvokasi, monggo enggak apa-apa. Saya tapi sampaikan kelas kecil aja, maksimum 30 orang. Karena kalau kelas besar kan kita juga akan sulit ya menghimpun aspirasi, kemudian belum tentu juga beliau-beliau akan mau, karena tidak terlalu chemistry-nya nggak terlalu dapat ya kalau kelas besar tuh ya. Tapi kalau kelas kecil kayak kita ngobrolan 10-15 orang itu kan lebih chemistry-nya lebih dapat, sehingga itu saya sampaikan ke beberapa tim-tim saya bilang udah deh monggo dikoordinasi, dikoordinir, dijadwalkan, nanti saya akan datang.
Nggak apa-apa tingkat RT, tingkat RW bebas gitu. Wow. Ya soalnya kan dapet gitu. Nah sementara masih dapil saya, karena dapil saya aja kayaknya nggak selesai-selesai, kok banyak banget gitu. Jadi belum sempat ke kecamatan yang lain sih. Iya. Gitu. Nah, ini sahabat Mako, beberapa waktu yang lalu saya ini bersama dengan Mbak Ketua di sebuah acara. Padahal kita itu talk show-nya ini tentang batik ya. Iya, bener. Tapi karena ada masyarakat umum, akhirnya langsung ketemu dengan Mbak Ketua, nanyanya macam-macam semuanya seperti itu gitu ya. Iya, makanya. Ya, seperti itu juga, Mbak. Jadi sebenarnya teknis-teknis gitu ya, teknis pelaksanaan. Jadi akhirnya yang saya dapat adalah penyempurnaan pelayanan masyarakat. Gitu. Jadi program existing masyarakat, program existing dari Pemkot apa, terus kemudian kekurangannya di dalam pelayanan itu apa. Nah itu yang saya tabulasi. Kemudian saya sampaikan. Kadang-kadang kalau ada waktu dialog sama Pak Wali, ketemu misalnya lagi nunggu transit di mau paripurna, saya obrolin, Pak Wali kemarin saya habis sambang dapil, itu mestinya begini-begini. Jadi saya uraikan biasanya satu persatu gitu. Misalnya pas lagi panjang, saya kasih beberapa materi lah. Tapi kalau pas lagi pendek ya satu materi tapi terselesaikan. Jadi sebenarnya benar juga kata orang, kadang-kadang obrolan ngopi-ngopi itu justru malah jadi sesuatu gitu. Iya beneran. Tapi kalau kita setting beneran kayak rapat apa itu kadang-kadang ya udahlah notulensi aja gitu. Jadi kayak lebih enak kalau langsung gitu sambil makan pisang goreng gitu kan ya. Gorengan gitu. Iya, weci, bakwan. Aduh enak banget kayaknya gitu sih. Jadi lapar. Iya, makanya itu sih Mbak. Jadi akhirnya itu mendengar langsung dari masyarakat. Mereka kalau misalnya mengapresiasi pemerintah ya didengarkan. Kalau mereka ada masukan juga didengarkan, dan Mbak Ketua langsung menyampaikan langsung ya. Saya sampaikan. Kadang-kadang di situ on the spot saya langsung telepon dinasnya, Pak kenapa nih kok kayak gini? Oh ya Bu, nanti coba kita cek. Akhirnya langsung dicek kayak gitu. Jadi ya gitu. Iya. Oke deh. Nah terus kemudian kembali ke DPRD ini Mbak Ketua ini. Ini kan fungsi dari DPRD sendiri itu kan legislasi, kemudian pengawasan dan juga anggaran gitu. Nah untuk selama ini tuh bagaimana ini fungsi tersebut dijalankan dan juga pelibatan masyarakat, meskipun tadi Mbak Ketua sudah menyampaikan gitu ya, menyerap aspirasi masyarakat melalui sambang dapil gitu. Pastinya kalau di fungsi kita yang legislasi itu, di situ ada part atau ada bagian di mana kita mengundang stakeholder. Nah, karena kita juga nggak punya kan program sosper ya, itu kan kewajiban dari pemerintah kota ya, untuk sosialisasi perda kayak gitu. Nah, ketika dalam perumusan menuju menjadi sebuah perda, itu kami biasanya pansus biasanya akan mengundang stakeholder yang akan terimbas oleh perda ini yang akan dirancang. Iya. Jadi contoh ketika itu saya sempat 2 kali menjadi ketua pansus kepemudaan dan pengarus taman gender. Itu saya mengundang stakeholder yang terimbas atau bisa memberikan atau memperkaya perda ini gitu. Nah itu kita undang, kita istilahnya uji publik lah ya sebelum disahkan gitu. Nah masukan-masukan itu muncul, kemudian kami tabulasi dan kami bawa ke provinsi untuk bisa ditelaah ulang gitu ya. Nanti begitu dari provinsi akan turun evaluasi dan baru kita dok. Nah itu adalah bagian di mana kami melibatkan masyarakat di dalam perda, pembuatan perda. Nah selepas itu, biasanya selepas perda itu disahkan, nanti di situ masyarakat yang sudah terinformasi tentang perda itu, kemudian ternyata yang masih belum terwadahi di dalam penyusunan perda itu, biasanya mereka akan bersurat ke kita. Contoh kemarin yang sempat booming banget kan perda PDRD ya, gitu. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa kita tampung semua, gitu. Kita tampung, kita tabulasi usulannya dan di situ nanti kita mungkin barangkali bisa menjadi pertimbangan kebijakan-kebijakan. Akhirnya kan terus kemudian Pak Wali punya kebijakan, merilis pajak PBB yang single tarif itu ke 37.000 wajib pajak, nah itu kan MBR gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akhirnya kami rekomendasikan ke perangkat daerah terkait yang mengusung perda ini supaya bisa segera membuat teknisnya diperwal dan lebih merigidkan lagi, misalnya ada tambahan masukan dari masyarakat dan lain sebagainya. Itu di unsur legislasi. Nah kalau budgeting kan udah kental banget ya, kita udah tahu ya dari sambang dapil tuh sebenarnya juga kita bisa lihat, oh ternyata anggaran sekian tuh kurang ya, ternyata nggak dapet loh sasarannya misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kita juga bisa melihat evaluasinya, misalnya contoh ada program apa yang udah turun di masyarakat, oh ternyata nggak terlalu berefek nih gitu, justru malah butuh
program apanya misalnya atau lanjutannya itu yang lebih butuh. Nah, ini yang berusaha kami coba kawinkan apa yang ada di pemerintah kota dengan kondisi real yang ada di masyarakat gitu. Karena itu pastinya mempengaruhi kan. Iya. Jadi perangkat daerah punya program A misalnya gitu ya, pelatihan ini gitu. Tapi mungkin bisa kita arahkan lagi, sasarannya jangan itu aja dong, atau mungkin kriterianya tambahin dong karena ada kriteria-kriteria masyarakat yang tidak tertampung nih, misalnya seperti itu. Jadi itu di dalam unsur budgeting. Nah, pengawasannya ya salah satunya seperti reses, sambang dapil, itu kan kita selalu melibatkan masyarakat ya. Bahkan ketika kegiatan seremonial gitu ya, itu kan ada masyarakat di situ. Itu pun juga kadang-kadang jadi ajang curhat juga. Oh gitu. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada tuh kita bisa kok kerja menampung aspirasi itu bisa. Itu sih Mbak. Oke. Tadi Mbak Ketua kan juga menyampaikan soal kebutuhan sinergi dan kolaborasi gitu ya. Nah, selama ini itu bagaimana sih sinergi dari DPRD Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang dan juga lembaga yang lain, Forkopimda itu samping-sampingnya, jajaran sampingnya untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Malang ini. Jadi menurut saya itu penting banget ya, karena ibarat kata kita ini sedang ngomong orang banyak yang dinamakan masyarakat Kota Malang gitu ya. Jadi pastinya kalau kita boleh analogikan sebagai sebuah keluarga, anak-anak yang sedang kita bina dan kita rawat ini nggak mungkin dong bisa akan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi baik antar orang tua gitu ya. Nah, posisi saya legislatif, eksekutif, kemudian jajaran samping ini adalah orang tua gitu. Sehingga nggak akan mungkin kita tidak berkomunikasi, karena ketika kita tidak berkomunikasi ada hal yang terputus ini di tengah. Dan yang dirugikan siapa? Ya masyarakat gitu. Jadi kita nggak mau itu, karena bagaimanapun APBD ini adalah dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi itu yang mesti kita jadikan pakem ya. Iya. Itu sih. Iya. Kalau dari Forkopimda sendiri gitu ya, selama ini ada juga nggak mereka ini masukan langsung gitu ke Mbak Ketua pas lagi ketemu di mana gitu? Ada. Jadi contoh kemarin yang cukup aktif itu dari aktif semua sih saya kira ya. Jadi mereka selalu ada, misalnya kan ada juga tuh kadang-kadang misalnya Bapak Kapolres beserta jajarannya ada kegiatan seremonial bersama masyarakat misalnya. Nah di situ juga jadi ajang curhat juga gitu. Jadi ada yang curhat, Pak Kapolres gini dong. Oh iya, nanti coba saya hubungi Ibu Ketua. Akhirnya beliau telepon saya. Akhirnya masyarakat tersebut beraudiensi kayak gitu-gitu. Termasuk pun dari kejaksaan sama juga, pengadilan negeri, pengadilan agama. Kemarin dengan pengadilan agama di akhir tahun berapa ya? Saya lupa, kayaknya 2024 itu kita sempat sama-sama berkolaborasi mengumpulkan beberapa stakeholder untuk melakukan nikah massal. Oh gitu. Iya, bukan nikah massal, apa sih? Yang saya lupa deh, kayaknya nikah massal ya. Jadi yang siri itu yang secara agama kemudian disahkan gitu. Iya. Jadi kita kerjasama berbagai stakeholder. Nah itu kan saya kira itu kolaborasi yang baik ya, gitu loh. Karena itu juga berangkat dari komunikasi gitu. Jadi itu sih, alhamdulillah komunikasinya baik. Iya, jadi kalau di Malang ini pentahelixnya ini benar-benar bisa berjalan dengan baik gitu ya Mbak ya. Betul. Termasuk kampus-kampus kan kita banyak ya. Iya. Gitu. Nah itu juga kita ngobrol-ngobrol juga dengan para rektor gitu. Terus adik-adik mahasiswa kayak gitu-gitu sih. Iya. Ini tadi soalnya ngomongin kampus Kota Malang ini kan terkenal dengan kota pendidikan gitu. Kalau misalnya kita tidak melibatkan mereka, rugi sih. Karena pinter-pinter kan. Iya. Kita kan nggak mungkin kayak saya gini sebagai ketua DPRD, nggak mungkin dong saya tahu semua gitu. Saya pasti harus dibantu juga, diberikan masukan gitu. Kita nih bukan Superwoman ya. Apa tuh? Wonder Woman. Gitu. Jadi harus banyak komunikasi lah gitu. Iya. Itu sih. Lagi ngambil S2 juga kan? Malu. Iya. Ini gimana ini membagi waktunya ini ya? Membagi waktu antara tugasnya, sambang dapil belum lah, diteleponin belum lah, terus kemudian masih kuliah. Ya untungnya sih dosen-dosennya maklum ya sama saya. Jadi selama ini perkuliahannya daring sih. Oh oke. Alhamdulillah gitu ya. Kalau luring, aduh kayaknya saya angkat tangan. Tapi alhamdulillahnya daring ya. Jadi ini sedang tesis sih. Bismillah. Oh Bismillah ya. Sudah tesis ini. Masya Allah. Sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, tapi kayak kenapa ya nggak selesai-selesai.
Iya. Sih, kalau boleh tahu semangat. Soal apa ini tesisnya ini? Soal perempuan sih, karena kebetulan saya ambil jurusan kajian wanita ya. Duh, bismillah deh. Ya, pamali nggak sih ngomong judulnya sekarang? Enggak ya? Ya gitu deh. Pokoknya spill dikit. Ya, intinya tentang peran perempuan di dalam kesenian. Gitu. Ini saya langsung spesifik aja ya. Saya pengen mengangkat bantengan sih. Gitu. Oke. Karena kan sekarang ini bantengan tuh lagi marak banget ya. Di Kota Malang, di Kabupaten Malang, gitu, di Kota Batu, gitu. Nah, tetapi ternyata ada beberapa hal yang negatif di dalamnya, yang membumbui kegiatan bantengan ini. Nah, di situ saya kepengen melihat peran perempuan sebagai ibu, sebagai orang-orang yang dianggap lebih, kalau dalam patriarki, kita kan Indonesia patriarki banget ya. Iya. Di dalam budaya patriarki ini kan perempuan dianggap sebagai yang nurture anak-anak, yang membesarkan anak-anak, memberikan moralitas, etika dan lain sebagainya. Kemudian penguatan-penguatan terhadap karakter dari anak-anak itu sendiri. Nah, disinilah saya kepengen melihat peran perempuan terhadap kesenian bantengan yang di dalamnya itu banyak, kemudian ada kasus-kasus putus sekolah, ada miras di situ, kemudian ada beberapa hal negatif gitu. Saya berharap ini mungkin dari sini juga barangkali muncullah sebuah kebijakan mungkin atau konsep atau skema seperti apalah yang sekiranya, karena ini sebuah kesenian, saya nggak pengen juga menjadi sebuah kambing hitam gitu kan. Dan kesenian bantengan ini menurut saya sangat bagus banget gitu, karena di dalamnya ada ritual, ada apa gitu. Jadi saya sangat happy di mana sekarang sedang disrupsi teknologi, banyak kebudayaan asing masuk, tapi bantengan ini berhasil masuk loh gitu kan, dan membumi gitu di Kota Malang. Jadi ini adalah hal baik yang tidak boleh kita biarkan ada efek ikutan yang negatif. Itu sih yang pengen saya lihat. Oke, tadi Mbak Ketua sempat menyebut atau mention soal luring gitu ya, dan juga sekarang ini kan kita ini di era digital, gitu. Nah, dengan era digital ini, adakah pemanfaatan itu untuk menyerap aspirasi masyarakat, begitu? Ada. Jadi kebetulan saya sendiri secara pribadi kan punya sosial media ya, ada website, ada YouTube, ada Instagram dan lain sebagainya. Tidak jarang juga masyarakat itu, bahkan sering juga ya, masyarakat yang mungkin nggak kenal sama saya itu menyampaikan aspirasi, gitu. Jadi lewat direct message kayak gitu. Nah, kemudian email gitu, karena kan di situ saya tidak mencantumkan nomor handphone ya. Jadi mereka akhirnya klik untuk mengirimkan saya pesan, itu masuknya ke email gitu. Jadi akhirnya saya yang tadinya mungkin baca email hanya untuk tidak sesuatu yang bukan pekerjaan gitu ya. Sekarang saya harus rajin-rajin harus ada notifikasi nih di HP nih gitu ya. Benar. Jadi baca email juga, karena kadang-kadang tuh mereka masuk ke email gitu. Ada karena waktu itu saya pernah ya terlewat jauh sekali gitu. Jadi tapi untungnya kemudian langsung kita tindak lanjuti dan terselesaikan gitu. Sehingga itulah kanalnya gitu ya kalau untuk saya pribadi. Tapi dari DPRD sendiri, lembaga kami pun juga ada gitu. Nah, cuman memang mungkin sepertinya belum populer ya gitu. Jadi lebih populer ke masing-masing anggota DPRD gitu, untuk memberikan aspirasi, menyampaikan seperti itu. Iya. Kalau kayak gini berarti mungkin nanti ada rencana nggak ini untuk lebih transparansi terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD secara organisasi dan juga pelibatan publik secara organisasi gitu. Jadi bukan ke person-person lagi. Mungkin Mbak Ketua ada pandangan apa nih nanti yang akan dilakukan? Iya, sebenarnya tuh kami tuh pengen ada JDIH di DPRD. Di situ kan nanti muncul ya kayak misalnya perda ini sudah kita sahkan gitu ya. Yang ini merupakan inisiatif, yang ini merupakan inisiatif dari eksekutif misalnya. Kita kepengen di situ juga muncul kegiatan-kegiatan kita gitu. Dan bahkan mungkin bisa ditambahkan lah nanti di situ
bagaimana mengkontak kami secara kelembagaan gitu. Kami pengennya itu ada. Nah sampai sekarang belum sih. Insya Allah sih mungkin mudah-mudahan tahun depan ya. Iya. Karena itu penting banget ya untuk komunikasi gitu. Iya. Jadi supaya itu bisa masyarakat itu siapapun gitu yang tidak mengenal person per person gitu ya bisa langsung ke. Betul. Jadi lebih bisa nge-reach kita gitu ya. Itu sih. Oke. Nah terus kemudian terkait dengan visi pemerintah Kota Malang dalam kerangka Boys berkelas gitu ya. Nah ini bagaimana ini support dari DPRD Kota Malang ini? Pastinya kami sangat support ya, karena bagaimanapun ini adalah kerangka kerja kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Iya. Jadi kalau untuk di tahun-tahun pertama itu, makanya kemarin ketika saya diwawancara oleh media ditanya, apa nih kira-kira rencana tahun ke depan, setahun ke depan gitu. Ya kita ngikut RPJMD Pak Wali dengan penyempurnaan dari kami kan gitu. RKPD tahun pertama apa sih gitu. Jadi di tahun 2026 ini tentang investasi sumber daya manusia. Kalau menurut saya ini adalah landasannya Pak Wali dan Mas Wawali untuk bisa kemudian akhirnya menghantarkan 4 tahun berikutnya gitu. Karena bagaimanapun sumber daya manusia ini penting ya gitu. Apalagi Kota Malang ini kan kota pendidikan gitu. Kita nggak pengen juga ada hal-hal yang ironi gitu ya di balik titel kita sebagai kota pendidikan, kota kreatif gitu ya. Nah, ini kan sebuah anugerah titel yang menurut saya juga ada pressure gitu di dalamnya gitu kan. Kalau kita nggak bisa menerjemahkan bagaimana meningkatkan investasi atau berkonsentrasi pada investasi sumber daya manusia kan juga sayang ya gitu. Karena ini di sini juga ada uang masyarakat yang kita gunakan untuk pembelanjaan itu semua. Jadi harapan kami nanti kami bisa bersama-sama dengan Pak Wali dan Mas Wawali untuk bisa menghantarkan rencana kerja Pak Wali selama 5 tahun dengan baik itu sih. Iya. Ini balik lagi ke Sambang Dapil tadi tuh. Biasanya berapa kali dalam sebulan itu Mbak Ketua? Biasanya kalau pas lagi sempat banget sih seminggu sekali ya. Wow. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali biasanya. Tapi kayak ada beberapa momen kayak kemarin tuh waktu 17-an itu kayak seminggu 2 kali gitu loh. Agustus karena kan terus ya akhirnya Sambang Dapil nggak informal beneran yang kayak saya ayo kita kumpul gitu, tapi kan datang kegiatan diundang gitu ya. Akhirnya curhat. Iya gitu. curhat langsung. Oh iya. Jadi saya ini kan tipikal orang yang harus mencatat ya. Jadi saya tidak bisa meninggalkan iPad saya. Oh berarti selalu bawa kemana-mana. Jadi harus ketik-ketik. Oh, oke, baiklah. Kita ketik. Jadi that's why itu menjawab pas lagi kita talk show Mbak Wali dengan iPad-nya itu mencatat. Saya itu nggak bisa meninggalkan karena kalau saya pakai handphone tuh kayak kecil banget terus saya pusing banget gitu karena di situ kan filenya udah saya atur ya gitu loh. Klasifikasi kayak, gitu ya masalah ini yang mana yang sudah terselesaikan. Iya benar. Jadi kayak ada satu tema kunjung dapil itu ada. Jadi makanya saya bisa tahu oke, aku udah kunjung dapil berapa kali ya karena di situ ada. Sahabat Mako ini keren banget. Ya keren banget karena emang nggak bisa nggak tahu lah pokoknya gitu deh. Iya karena tertulis akhirnya terkadang ada gini yang curhat gitu ya didengarkan terus masuk telinga kanan habis acara lupa. Bener, tapi kalau tercatat akhirnya kan ketahuan progresnya bagaimana begitu kan ya habis ini ini belum terselesaikan gitu. Soalnya di periode awal saya ini jadi sedikit curhat nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Jadi di periode awal saya tuh sebelum saya punya catatan dulu saya pakai buku ya. Oh iya. Jadul banget sih pakai buku. Pakai buku tuh sampai satu buku kayak penuh gitu saya ganti buku lain notes gitulah tebel kecil gitulah. Saya bawa kemana-mana. Nah itu sempat kayak yang ada usulan pokir atau apa tuh kelewat banget dan itu fatal gitu kan. Bu saya kan udah usul sama Ibu. Masa ya Pak ya? Akhirnya saya bukain buku ini nggak ada ya catatannya gitu. Jadi akhirnya saya ya udahlah kayaknya nggak bisa deh kalau buku gitu. Ya udah gantilah ke yang lebih canggih sedikit. Dengan iPad tadi gitu ya. Dengan iPad tadi makanya saya juga tipikal orang yang ganti gadget tuh kayak resah gitu ya. Ntar ada nggak ya, bisa nggak ya gitu. Padahal ya udah gitu deh pokoknya. Iya. Nah ini terakhir ini sebentar lagi kita Hari Ibu nih. Oh iya benar. Nah dengan tugas dengan tugas kesibukan Mbak Ketua yang sebanyak itu, bagaimana membagi waktu dengan keluarga ini? Kebetulan saya udah sampaikan ke anak-anak saya kalau memang saya terlewat gitu ya, maksudnya kayak udah berapa lama tuh nggak
makan bareng atau apa gitu ya, senang-senang bareng gitu. Biasanya mereka saya bilang, kamu ingetin ibu ya gitu, misalnya gini. Terus jadi anak saya yang kecil tuh biasanya gini, kita udah seminggu loh nggak maksudnya jalan-jalan keluar gitu. Jadi dia biasanya ngingetin yang paling kecil. Jadi ya udah akhirnya kita, oh ya udah deh yuk kita jalan-jalan kemana gitu, minum apalah di sini kan banyak ya tempat makan. Gitu sih. Jadi sesederhana itu pokoknya kumpul dengan keluarga. Iya. Kadang kita tim rebahan juga sih. Sama dong saya. Rebahan bareng gitu ya. Terus nonton-nonton apa, Netflix lah apa gitu. Nonton horor, biasanya kita suka nonton bareng. Kalau horor kan pelukan gitu ya. Jadi ya udah itu. Paling nonton bareng. Nah, biasanya horor biasanya. Malah horor ini ya. Soalnya teriak-teriak bareng gitu kan. Ya gitu sih. Ini di luar bayangan saya ini dengan tampilan Mbak Ketua ini ya. Tapi tetap juga pakai bantal kita tutup. Tapi nonton bareng sih biasanya. Iya. Kalau nanti untuk anak-anak juga akan terjun ke politik? Belum tahu. Belum tahu. Kita lihat nanti. Lihat nanti. Soalnya saya dulu nggak ada pikiran ke sana sebenarnya. Oh gitu. Iya, malah justru dulu itu kayak a priori sih memang gitu, sempat a priori dulu karena SMA kan saya melihat kayaknya keras banget gitu ya. Dunia politik. Zaman dulu. Tapi ternyata sekarang kesini. Jadi ya udah deh. Makanya saya kalau anak-anak saya bebaskan keinginannya apa, kita ikutin lah gitu. Kita ikutin dalam artian bukan ya udah memberikan semuanya terserah, tetapi kita lihat jalannya bersama-sama, itu aja sih. Iya, oke. Mbak Ketua ini terakhir. Kalau tadi untuk anak biologis, sekarang untuk anak-anak di Kota Malang, maksudnya masyarakat Kota Malang. Adakah pesan khusus untuk masyarakat Kota Malang, untuk anak-anak mudanya di Kota Malang? Kalau untuk anak-anak muda di Kota Malang, saya berharap teman-teman sekalian tidak apatis terhadap dunia politik gitu. Karena bagaimanapun apapun yang terjadi di sekitar kita ini juga banyak juga produk-produk dari politik yang bisa kita rasakan bersama. Jadi tidak sepenuhnya itu buruk gitu. Sehingga saya berharap dengan sesederhana teman-teman atau anak-anak muda itu bisa kemudian menyampaikan aspirasinya, kemudian berkiprah di dunianya masing-masing, itu saya kira akan mewarnai juga gitu kebijakan-kebijakan yang akan disusun bersama kami yang ada di sini, seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Sama-sama. Aduh, seneng banget loh ini ya. Saya sebenarnya masih pengen agak lama ini. Gitu ya. Tapi Mas di sana itu pada begini. Iya. Waktunya panjangan gitu. Nih durasinya. Gitu. Tapi asik ini nanti lain waktu kita sambung lagi ya Mbak Ketua ya. Siap, aman. Iya. Baik, terima kasih sahabat Maku sudah mengikuti obrolan saya dengan Mbak Ketua pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dalam obrolan yang berbeda, tema yang berbeda. Sekali lagi jangan lupa subscribe di akun pemerintah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.